Sulit diprediksi, China terus waspada dengan kebijakan Joe Biden. Pemerintahan Obama dan Trump sama-sama menentang agresivitas China di Laut Cina Selatan terkait klaim teritorial Beijing terhadap hampir 90% perairan itu. Di masa pemerintahan Obama, China mulai membangun pulau dan menerapkan sejumlah instalasi militer di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat kemudian mulai mengerahkan pesawat dan kapal militer ke perairan kaya sumber daya alam itu untuk menentang klaim sepihak China. Di tangan Trump, Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap China dengan menganggap seluruh klaim negeri tirai bambu terhadap Laut Cina Selatan adalah ilegal. Sejauh ini, Biden tidak secara gamblang membahas posisinya terhadap sengketa di Laut Cina Selatan. Namun, Biden lebih dari sekali menekankan bahwa ia pernah mengatakan Amerika Serikat tidak akan mendengarkan klaim China di perairan itu, langsung kepada Presiden Xi. Xi mengatakan, Anda tidak bisa terbang di kawasan Laut Cina Selatan. Saya bilang kami akan menerbangkan pesawat di kawasan itu dan kami tidak akan mendengarkan China, kata Biden dalam debat kedua calon presiden Amerika Serikat. Biden juga terus memperkuat posisinya terkait sikap China di Asia setelah memenangkan pemilihan umum 3 November lalu. Dalam komunikasinya bersama Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide via telepon pada Kamis pekan lalu, Biden berkomitmen mempertahankan kepulauan Senkaku yang diperebutkan Tokyo dan Beijing di Laut Cina Timur. Lemah soal Xinjiang dan Hong Kong, selama 1 tahun terakhir China terus dirundung kecaman karena dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. China dituduh menahan jutaan etnis Uighur di kamp-kamp mirip kamp konsentrasi dan menjadi subjek indoktrinasi hingga penganiayaan. Selama ini, pemerintah Trump juga mengambil serangkaian tindakan untuk menghukum China atas kebijakan regresifnya di Xinjiang, termasuk sanksi yang menargetkan pejabat Partai Komunis dan pemboikotan barang yang mungkin dibuat oleh China dengan metode kerja paksa yang melibatkan etnis Uighur. Sejumlah pengungsi Uighur sedikit khawatir bahwa kemenangan Biden akan melemahkan kebijakan Amerika Serikat terhadap China terkait pelanggaran HAM yang selama ini cukup tegas di tangan Trump. Cukup belak-belakan dengan menganggap tindakan China di Xinjiang sebagai genosida, sebuah pernyataan yang selama ini diperdebatkan pemerintahan Trump. Sama seperti isu di Xinjiang, sejumlah pihak juga khawatir bahwa kemenangan Biden akan melemahkan kebijakan Amerika Serikat terhadap China soal Hong Kong. Sebab di era Trump, Amerika Serikat secara keras menentang sikap regresif China terhadap kaum pro-demokrasi di Hong Kong. Dalam beberapa waktu terakhir, China terus berupaya membendung Hong Kong yang selama ini merupakan wilayah otonominya dengan menerapkan Undang-Undang Keamanan Hong Kong yang baru. Undang-undang itu memberikan kewenangan lebih bagi China untuk campur tangan terhadap urusan Hong Kong dan dinilai sejumlah pihak pengkritik memperluas kontrol Beijing terhadap kebebasan wilayah otonomi itu. Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong bisa memberikan kewenangan terhadap pihak berwenang China untuk menindak secara hukum setiap upaya pemisahan diri atau separatis, campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di wilayah otonomi itu.
Namun dalam kampanyenya Biden berjanji bahwa kedepannya akan ada nilai-nilai yang jelas, kuat, dan konsisten terkait Cina jika ia terpilih sebagai presiden. Situasi di Laut Cina Selatan makin memanas. Kondisi itu membuat para pemimpin Asia Pasifik menyuarakan keprihatinannya pada pertemuan puncak regional pada hari Sabtu 14 November 2020. Seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan kecemasan itu dipicu oleh ketegangan keamanan antara Amerika Serikat dan Cina yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Bangkok Post memberitakan, pertemuan virtual KTT Asia Timur yang beranggotakan 18 orang itu terjadi untuk pertama kalinya setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat awal bulan ini. Banyak negara Asia mulai mempertimbangkan bagaimana membangun hubungan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden. Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat Donald Trump absen selama 4 tahun berturut-turut, dengan penasehat keamanan nasional Robert O'Brien berpartisipasi atas namanya, dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang juga bergabung dalam pertemuan online tersebut.